Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau lanjutin ngebudget, dan budget aku ini adalah budget Agustus untuk minggu ketiga dan minggu keempat. So, teman-teman tontonin video aku sampai selesai ya. Nah, untuk budget 2 mingguan kali ini aku ngebudgetingnya lebih dari 2 juta. Kisaran 2.050.000 atau 2.100.000 gitu, aku lupa. Nah, nanti kita bakal rinciin satu-satu. Jadi budgeting aku ini per 2 minggu ya guys. Jadi kalian boleh ngikutin dengan cara ini atau ikutin dengan cara budgeting kalian juga boleh. Nah, sebelum masuk ke budgetingnya, aku mau panen dulu nih sisa dari uang belanja aku di 2 minggu kemarin. Jadi per 2 minggu, setiap pergantian 2 minggu itu kalau masih ada sisa di 2 minggu kemarin itu nggak aku pakai lagi di 2 minggu berikutnya. Jadi aku tabungin isi ke challenge tabungan aku. Dan di sini uang-uang yang masih ada tersisa itu dari uang belanja bulanan, uang belanja sayur, uang pegangan atau uang belanja cemilan jajan begitu. Dan sudah selesai. Sisanya itu cuma uang sinking fund. Kalau sinking fund itu baru kita pisahin di akhir bulan biasanya. Dan di sini aku dapat total, alhamdulillah ini ada sekitar kurang lebih 140.000 uang yang bisa aku isi nanti ke challenge tabungan aku. Nanti aku bakal bikinin di video terpisah, mungkin di video short video atau di video panjang juga. Nah, panen uang udah beres. Sekarang aku mau tulis-tulis dulu nih rincian budgeting aku di 2 minggu berikutnya ini buat apa aja. Kalau misalkan budgeting yang per 2 mingguan ini sebenarnya sih kurang lebih aja dengan 2 minggu sebelumnya. Paling ada sih 1 atau 2 budget aja lah yang berbeda. Tapi tetap harus kita rinciin selama ada pergantian budget, itu harus tetap dirinci ulang supaya lebih detail lagi ya kan. Jadi jangan diinget-inget, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya pokoknya teman-teman juga kalau yang ngebudget mulai dari budget mingguan, budget bulanan, kalian pokoknya setiap kali pergantian bulan, pergantian minggu itu wajib dibudgeting ulang. Walaupun kiranya setiap bulannya tuh ya budgetingnya mirip-mirip aja gitu loh posnya ya, nggak ada perubahan. Malah bersyukur kalau misalkan kewajibannya nggak nambah, pengeluarannya nggak nambah ya, jadi seneng-seneng aja harusnya, jangan malah sedih kok gini-gini aja gitu. Nah, kayak budgeting aku nih ya, untuk yang pertama pastinya itu ada kasih ke orang tuaku atau ke mamaku. Aku kiriminnya tuh sekarang jadinya juga per 2 minggu, karena budgeting aku 2 mingguan, jadi ngirimin orang tua juga per 2 minggu jadinya. Terus untuk budgeting belanja sayur, untuk budgeting pegangan. Nah, kalau pegangan ini bukan cuma dipegang-pegang aja uangnya, tapi boleh dipakai buat jajan. Nah, uang pegangan ini yang biasanya agak lebih fleksibel, mau aku gunain apa aja itu terserah, yang nggak ada masuk di dalam pos yang lainnya. Nah, terus juga ada untuk bayar listrik di rumah orang tuaku. Baru juga lanjut ada untuk beli telur. Jadi kalau telur itu, jadi aku dalam 1 bulan tuh ada 2 kebutuhan yang berubah. Yang di minggu kedua pertama aku sisihin untuk beli beras. Di minggu ketiga dan keempat aku sisihin buat beli telur. Karena kalau beli beras sekali beli 5 kilo aku tahan buat 1 bulan. Telur juga biasanya aku beli sekitar 10-20 butir, itu tahan buat 1 bulan. Jadi kalau di tempatku, aku kebetulan di Samarinda, itu beli telur itu bukan kilo ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang nonton ada di Pulau Jawa belinya per kilo. Kalau di sini belinya masih pakai cara lama, yaitu per butir. Jadi nilainya per 1 butirnya itu biasanya kisaran 2.000. Kalau lagi murah itu udah yang gede atau 2.200. Yuk lanjut, kita malah ngebahas telur jadinya. Nah, habis beli telur, di sini juga ada bensin, ada grocery, terus juga ada untuk dana pensiun dan save reward. Jadi kalau di 2 minggu sebelumnya tadi aku sisihkan dana darurat untuk sinking fund. Nah, di 2 minggu setelah ini aku sisihkan untuk self reward aku pribadi. Nah, ini juga ada nominalnya aku tambahin sedikit, makanya budget aku tuh agak nambah di bulan ini. Jadi untuk mama aku budgetin 250.000. Terus untuk sayur itu buat 2 minggu aku budgetin 300.000. Untuk uang pegangan aku budgeting untuk 2 minggu itu 600.000, listrik 150, telur juga 50.000, bensin ini 100.000, kadang bisa cukup sampai 1 bulan kayaknya. Nah, ini aku belum tahu ya. Dari awal beli kemarin aku isi itu full 70.000 sampai sekarang belum habis. Nah, ini aku budgeting aja lagi, takutnya habis karena cuma sisa 3 batang. Tapi kalau memang nggak kepake, berarti nanti di bulan depan itu baru aku ada pembelian. Semoga aja isi full tank itu bisa buat 1 bulan. Nah, terus untuk grocery itu 150.000, dana pensiun 250.000, dan self reward itu 200.000. Nah, jadi di sini dapat total budgeting itu 2.050.000 untuk budget minggu ketiga dan keempat.
Nah ini agak turun sedikit ya, lebih hemat 50.000 dari 2 minggu yang sebelumnya. Jadi yuk langsung aja di sini kita pindah-pindahin ke dalam dompet disiplin yang tadi. Pokoknya setelah catat mencatat ya alurnya adalah dimasukin ke dalam sini. Nah untuk budget sayur di sini aku bagi dua karena kan minggu ketiga dan minggu keempat. Buat 2 minggu jatahnya 300, jadi per 1 minggu itu aku habisin 150.000. 1 minggunya juga nggak genap 7 hari ya. Jadi karena kan dalam 1 bulan tuh ada yang 15 hari, 15 hari. Kita kalau bulan ini kena 16 hari. Jadi aku bakal 150.000 ini untuk per 8 hari semoga cukup. Nah terus abis itu jangan lupa ditandain jadi supaya nggak kelewat. Jadi kalau kita nggak budget ini memang harus sedetail mungkin, seteliti mungkin supaya jangan ada kebutuhan yang ketinggalan. Jadi nanti kalau misalkan ada kebutuhan yang ketinggalan, endingnya nanti malah nombok sana nombok sini akhirnya gitu. Nah terus selanjutnya ini untuk budget listrik. Listrik juga aku kumpulin per 2 minggu sekali. Nah nanti ini di minggu ini nih harus langsung dibayarin supaya nggak kena denda. Kalau lewat tanggal 20 kan nanti bakal denda tuh. Nah terus untuk bensin itu juga langsung kita sisihin. Tadi 100.000 budgetnya, ini insya Allah bakal dapat full tank dan masih ada angsul ya harusnya. Cuma kalau memang di bulan ini nggak kebeli, nanti bakal kita gunain uangnya ini nanti untuk di bulan depan, nggak aku budgeting ulang lagi. Nah terus di sini untuk belanja bulanan 150.000 juga per 2 minggu. Nah aku nih baru aja ngedapetin cara bikin belanja bulanan itu ternyata bisa jadi jauh lebih hemat daripada sekedar catat mencatat. Mungkin nanti aku bakal sharing di video yang lain ya tentang aku gimana bisa lebih berhemat lagi buat belanja bulanan. Nah terus untuk orang tua 250.000. Nah ini uang untuk orang tua ini untuk dari aku sendiri dan dari hasil usahaku juga ada juga yang aku sisihin dari orang tua. Jadi aku tuh punya penghasilan 2 terpisah setiap bulan. Nah masing-masing tuh ada jatah untuk orang tuaku sendiri. Terus lanjut untuk ke cemilan. Nah cemilan atau uang pegangan atau uang yang bebas pokoknya mau digunain apa aja. Ini 600.000 untuk 2 minggu. Di sini sih biasanya aku jatahin itu per minggu aku habisin 300.000 gitu. Jadi aku kalau misalkan ngejatahin kayak gitu, kalau misalkan dalam 1 minggu aku lebih dari 300.000 tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Padahal budgetnya sebetulnya ada 600 nih ya kan, masih cukup aja sampai akhir bulan. Tapi kadang kalau seminggu lebih dari itu kayak ngerasa boros banget begitu. Nah baru lanjut ke dana sinking fund. Sinking fund di sini aku punya 2. Yang pertama ini untuk si dana pensiun, untuk dana hari tua yang nggak boleh dipakai uangnya buat apapun itu, dan untuk self reward. Nah self reward ini biasanya aku beliin hair care, body care, skin care. Nah biasanya kalau di bulan-bulan sebelumnya aku budgetin 150.000. Tapi perasaan aku itu agak kurang karena aku butuh buat beli skincare tuh nabungnya lumayan agak banyak. Makanya di sini aku tambahin jadi 200.000. Nah ini udah beres semuanya teman-teman ya, mulai dari sinking fund-nya, biaya cemilan, beli telur, orang tua, belanja bulanan, terus buat bensin, listrik, dan juga sayur mayur. Nah untuk kebutuhanku dan kewajibanku itu cuma segini aja setiap bulan. Kalian kalau mau bikin budget pokoknya betul-betul harus didetail dulu apa aja kebutuhannya, apa aja kewajibannya ya. Pokoknya utamain dulu yang namanya itu kewajiban. Kalau aku tuh gitu, aku selalu utamain kewajiban mau utang, kontrakan, pokoknya itu aku utamain, baru habis itu lanjut ke menabung, baru lanjut ke kebutuhan dan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita itu mengutamakan nabung dulu, ngutamain kebutuhan dulu, tapi utang piutang kita nggak terselesaikan, kayak gitu, cicilan kita nggak terbayarkan, kontrakan nggak kebayar. Jadi jangan sampai ya teman-teman. Nah di sini lanjut tinggal aku hias-hiasin aja pakai washi tape gitu. Nih agak kebingungan nih mau naruh di mana ya kan, ada kesisa sedikit pengen ditaruh tapi bingungnya begitulah ya, kalau ngedekor itu kadang agak-agak kurang-kurang se-on kayaknya aku ini. Nah buat teman-teman makasih banget loh ya udah nontonin video aku sampai selesai. Jadi budgeting aku kurang lebih seperti ini, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.